Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama kelompok 1. Yang pertama Firman, diri saya sendiri. Yang kedua Widiana. Yang ketiga Nisar. Yang keempat Henry. Yang kelima Isma Tiara. Yang keenam Ayu Ramadhani. Yang ketujuh Muhammad Ajib Ilham Nafis. Yang kedelapan Nurul Fasira Nur Sahid. Yang kesembilan Dwi Ziwi Yudiarti. Dan yang ke-10 atau yang terakhir Sulis. Itulah tadi nama-nama kelompok 1. Adapun materi kami yaitu tentang getaran dan gelombang. 1. Pengertian getaran. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, gerakan juga sering disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Contoh sederhana getaran yaitu gerakan pegas yang diberikan beban, misalnya pemanfaatan pegas untuk menjadi ayunan anak. Ciri-ciri getaran terbagi atas 3 yaitu periode, frekuensi, amplitudo. Periode adalah waktu yang diperlukan dalam melakukan satu gerakan lengkap. Ciri getaran ini yaitu periode dilambangkan dengan T. Satuan periode dalam S1 adalah sekon. Frekuensi adalah banyaknya getaran sempurna yang dilakukan selama satu satuan waktu seperti 1 sekon. Ciri getaran ini disimbolkan dengan F, dan adapun satuan frekuensi dalam S1 adalah Hz (Hz). Amplitudo adalah jarak antar titik keseimbangan dengan posisi maksimum pada jenis ciri getaran. Amplitudo ini dilambangkan dengan A dan bersatuan dalam S1 adalah meter. 3. Jenis-jenis getaran. Secara umum dikenal dua macam jenis getaran berdasarkan proses terjadinya getaran, yakni 1. Getaran bebas. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika sistem magnis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Getaran bebas akan menghasilkan frekuensi yang natural karena sifat dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat getaran. Contoh, bandul yang ditarik kemudian dilepaskan dan dibiarkan menghasilkan getaran sampai pergerakan bandul tersebut berhenti. 2. Getaran paksa. Getaran paksa ialah suatu gerakan yang terjadi ketika gerakan balok balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan gerakan pada sistem. Contoh, getaran rumah yang roboh ketika gempa. Rumus getaran. Yang pertama, rumus frekuensi. F sama dengan N per T. Keterangan F sama dengan frekuensi, buka kurung satuannya Hertz disingkat Hz, N jumlah getaran, T waktu, buka kurung satuannya sekon disingkat S. Yang kedua, rumus periode. T sama dengan T per N. Keterangan T sama dengan periode, buka kurung satuan sekon disingkat S. T waktu, buka kurung satuan sekon disingkat S. N sama dengan jumlah getaran. Yang ketiga, rumus hubungan periode dan getaran. T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Keterangan T sama dengan periode, buka kurung satuan sekon disingkat S. F sama dengan frekuensi, buka kurung satuannya Hertz disingkat Hz.
5. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita jumpai antara lain: 1. Senar gitar yang dipetik. Kedua, bandul jam yang sedang bergoyang. Ketiga, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Keempat, mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung yang lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya. Kelima, pegas yang diberi beban. 1. Pengertian gelombang. Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium, yang membawa energi suatu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya bukan zat medium perantaranya. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium, beberapa zat padat, cair, dan gas. Suatu medium disebut 1. Linear jika gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan. 2. Terbatas jika terbatas, selain itu disebut tak terbatas. 3. Seragam jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda. 4. Isotopik jika ciri fisiknya sama pada arah yang berbeda. 2. Jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang antara lain: 1. Gelombang mekanik ialah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan suatu medium atau pengantar untuk dapat merambat. Salah satu contoh gelombang mekanik yang dapat merambat melalui zat padat, cair, atau gas tersebut. Misalnya ialah dari gelombang mekanik adalah gelombang pada tali, gelombang pada pegas, dan gelombang di atas permukaan air. 2. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getar dari tiap titik partikel dalam medium atau pengantar tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Misalnya ialah gelombang cahaya, gelombang permukaan air, serta gelombang pada tali. 3. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarnya searah atau paralel dengan arah rembatannya. Misalnya ialah gelombang pada pegas, selingki, serta gelombang cahaya. Ketika selingki digerakkan ke depan atau ke belakang, maka pada selingki akan terbentuk rapatan-rapatan dan juga renggangan-renggangan. Ketiga, macam-macam gelombang. Pertama, gelombang menurut arah getarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rembatannya. Contohnya, air, gelombang cahaya, dan lain-lain. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Kedua, gelombang menurut amplitudo dan fasenya dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Yang kedua, gelombang diam atau stasioner adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya berubah atau tidak sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Yang ketiga, gelombang menurut medium perantaranya dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik adalah gelombang yang di dalam perambatannya memerlukan medium perantara. Yang kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang di dalam perambatannya tidak memerlukan medium perantara. Contohnya, sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang radar, gelombang TV, dan gelombang radio. Sifat-sifat gelombang, yaitu yang pertama, dispersi gelombang, yang kedua, pemantulan gelombang, yang ketiga, pembiasan gelombang, yang keempat, interferensi gelombang, yang kelima, polarisasi gelombang, yang keenam, efek Doppler. Adapun 5 contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gelombang air, gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang pada tali. Itulah tadi beberapa materi yang sempat kami sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami minta maaf. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.